Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya tanya jawab dari pengantar perkuliahan Philosophy of Science atau Filsafat IPA. Pertanyaan dari mahasiswa dijawab oleh Profesor Dr. Suyono. Selamat menyaksikan. Masih ada? Prof izin bertanya. Ya, silakan Ical. Oh, bukan Ical, perkenalkan nama saya Ahmad Apa ini? Misbah Sururi dari kelas Mulai. Ahmad Misbah Sururi Pak Sami dicatat ya. Ya, dari ya, kelas ya. KA 11 NIM 040. Izin bertanya Prof, dari yang pernah saya baca-baca itu kan banyak filsuf yang menyatakan gagasan mereka, seperti contohnya itu ada yang menyatakan bumi itu bulat, lalu disanggah oleh Galileo Galilei dengan menyatakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Nah, sedangkan gagasan tersebut itu pada zaman dahulu itu ditolak mentah-mentah oleh orang dahulu. Lalu si Galileo Galilei ini diberi hukuman penjara kalau nggak salah. Hukuman mati. Kan kita mau menyatakan sebuah gagasan gitu Prof ya, sebagai seorang filsuf. Lalu gagasan kita ditolak gitu, itu gimana ya Prof? Terima kasih Prof. Ya. Jadi gini, kalau kita mau komprehensif, gagasannya kuat, itu kita mestinya ikut gabungan aliran dua yang saling saling berseberangan ya. Satunya rasionalis, satunya empiris. Jadi satunya itu kalau nggak bisa diterima otak ya salah. Kalau yang empiris, kalau nggak bisa dilihat indera, tidak bisa diraba, dicium, ya salah. Nah, kemudian ada aliran ketiga, masih banyak aliran, tapi saya tidak mau yang bulat-bulat, tapi ada aliran yang menengahi, yaitu aliran pragmatis. Aliran pragmatis. Aliran pragmatis itu menggabungkan aliran rasionalis dan aliran empiris dengan target akhir kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Ya. Jadi kalau Anda mengikuti aliran saat ini ya ikuti pragmatis, ya menerima rasionalis, ya menerima empiris. Kayak metode ilmiah tadi itu sudah memuat rasionalis yang berpikir deduktif tadi. Kemudian yang berpikir induktif itu empiris. Nah, gabungan dari dua aliran itu dengan target akhir kebermanfaat itu namanya pragmatis. Jadi kalau Anda punya gagasan, biar nggak tertolak, maka Anda harus memberikan argumentasi secara rasionalis. Kemudian Anda menyampaikan data-data yang pendukung yang ada, berarti itu Anda empiris, tapi Anda jadikan satu, maka namanya pragmatis. Oleh sebab itu, kalau nulis skripsi sebagai gagasan Anda, proposal, itu kan ada kajian teori. Nah, itu sebenarnya Anda memahaminya sebagai orang rasionalis. Kalau Anda menyampaikan gagasan, itu kan sebenarnya membuat proposal itu menyampaikan gagasan, maka ada kajian teori dan kajian empiris. Kajian teoritis itu ambil dari textbook, itu sebenarnya Anda dalam tanda petik masuk rasionalis. Nah, kemudian ada kewajiban yang diwajibkan jurusan itu ya. Kalau nulis skripsi harus menggunakan artikel minimum berapa gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu kan kajian empiris. Artikel itu kan banyak empirisnya, data-data. Kemudian Anda mensintesiskan, membangun sebuah sintesis, membuat kerangka berpikir tadi itu. Jadi kerangka berpikirmu itu sudah diperkuat oleh kajian teoritis dan kajian empiris. Anda sudah memperkuat aliran rasionalis dan empiris. Jadi Anda sebenarnya sudah masuk aliran berpikir pragmatis. Jadi menggabungkan rasionalis, empiris, dan orientasinya adalah untuk bermanfaatan. Itu. Ya, jadi itu
jawaban yang sangat kuat, dan itu yang jadi diterima keilmuan sekarang, ya, menggabungkan rasionalis dan empiris. Nah, kalau zaman dulu memang begitu, ya, ada orang-orang filosof, ilmuwan yang terpaksa dihukum oleh pemerintah. Saya kira itu kan sejarah zaman dulu, tetapi ada perjuangan yang dipikirkan oleh mereka, ya, kayak Aristoteles dan lain-lain. Saya kira itu ya jawabannya. Jadi sekarang sudah rasionalis dipakai, empiris dipakai, ya. Jadi mungkin nggak akan ada kekuatan lain, ya, kekuatan di luar keilmuan yang bisa membatalkan gagasan itu.